Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alaminna innaka Hamidum Majid. Sebelumnya aku panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong kemudian diunggah ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu. Linknya saja di-share, kan lebih simpel. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah ya doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita, nggih. Aku akan kembali supaya tidak tertunda-tunda lagi. Nanti tambah nggak karu-karuan. Karena banyak hal yang tertunda belum selesai ke topik lain, selesai ke topik lain. Karena harus mengikuti alur dari komentar yang masuk, gitu ya. Nah, makanya untuk saudara Kristen kita ya, Davin Martin atau siapa itu, sama si Denny Ruberu ya, iya namanya Denny Riberu atau Ruberu itu, mohon sabar ya, insya Allah setelah ini besok aku jelaskan tentang dosa waris gitu ya. Pesanku sih kamu coba pelajari dosa waris ya, atau kamu bisa, tapi buku ini agak sulit ya. Ini buku ini kamu cari, kamu baca ya. Ini ditulis oleh seorang dokter alumni Leiden, ya. Tapi agak sulit buku ini dicari, ya. Supaya nanti nggak harus kamu terima sih, minimal kamu tampung dulu apa yang didapat dari buku ini, supaya otakmu itu nanti bisa bekerja secara positif, gitu loh. Ya, bagaimana tentang hukum waris? Bagaimana tentang dosa waris itu? Ya, karena sejelek-jeleknya Nabi Adam lah ya, kan mesti ada pahalanya toh. Lalu pertanyaannya, kenapa kok ada dosa waris tapi kok nggak ada pahala waris? Jadi supaya otak kalian itu nanti dapat pembanding gitu. Kan otak itu akan berubah ketika dia dapat pembanding ya. Sehingga dogma yang kamu terima selama ini itu bisa kamu buang. Kan berkali-kali aku sampaikan, aku tidak hanya mengkritisi, itu kurang baik kalau hanya bisa mengkritisi. Aku juga memberikan solusi. Jadi mengkritisi dan memberikan solusi ya. Aku bilang bahwa peristiwa penyaliban itu tidak punya unsur teologis apapun. Itu murni politis. Wajar toh, misalkan gue penguasa.
menjajah di salah satu kawasan. Sementara di kawasan itu ada bibit-bibit yang dia kalau dibiarkan akan menjadi leader, menjadi pemimpin yang sudah kita bahas tadi malam ya. Mesias. Ya. Ya kan harus kita babat habis sebelum dia tumbuh berkembang menjadi gangguan bagi keamanan kita, mengancam keamanan kita. Kita itu maksudnya si penjajah itu. Itu logika sederhana aja, nggak usah muluk-muluk. Jadi banyak hal-hal yang bertentangan dengan akal waras tentang dosa waris ini. Masa manusia tidak dihargai? Apapun usahamu, kalau kamu mau mencapai surgawi, katakanlah begitu, sampai jungkir balik pun kamu nggak akan bisa masuk surga selama kamu tidak menerima Yesus sebagai penebus dosa warismu. Jadi manusia nggak ada harganya kalau kita ikuti dosa waris itu. Terus lah untuk apa YHWH bikin manusia kalau manusia nggak ada harganya, hanya terkooptasi terhadap satu manusia yang bernama Yesus. Kan juga aneh, karena satu manusia semua orang berdosa, karena satu manusia semua orang tertebus dari dosa. Itu dogma yang dibikin Paulus itu kan aneh. Gitu loh, ya. Banyak apa ya? Kalau kita merenung kita sendiri itu, ini gimana ya? Nggak sesuai ini sama akal waras ini gitu. Tapi untuk bisa ngomong begitu harus ada pembanding. Makanya sebelum aku jelaskan besok, aku kan harus kemarin kan memberikan apresiasi kepada Abah kita yang ada di Bandung itu ya. Waktunya kan nggak cukup. Maksudku sekalian sama Davin sama Riberu gitu ya. Tapi waktunya nggak cukup. Dan sekarang juga tertunda lagi karena aku mau selesaikan tuntas dulu tentang apakah Kristen Tauhid itu Islam. Karena kalau itu aku tunda lagi, tertumpuk-tumpuk, ribet aku nanti lupa. Karena aku nggak punya tim administrasi untuk mencatat sekarang yang dibahas ini nggak punya. Semua serba instan sendiri gitu. Jadi apalagi catatan administrasiku buruk banget gitu ya. Jadi sementara sebelum aku bahas, coba kamu baca semua pengetahuan tentang dosa waris. Gitu. Setidaknya itu mengganggu pikiranmu enggak? Sejelek apapun Adam itu mesti punya pahala, bukan hanya dosa. Terus kenapa kok hanya dosanya yang diwariskan? Ya seharusnya harus adil dong. Kalau ada dosa waris, ada pahala waris. Gini kan kamu nggak diajarkan dan kamu terima aja apa yang disampaikan bapak-bapak gerejamu. Bapak-bapak gereja itu manusia, belum tentu benar. Jangan mau kamu diokoptasi. Sama gue, ulama kiai itu manusia, belum tentu benar. Gue juga punya otak kok. Jadi balance ya. Semua di sini mau yang Kristen, mau yang Islam, mau yang kafir. Kafir maksudnya kafir dari Kristen, kafir dari Islam. Ateis. Menutup terhadap Kristen, menutup terhadap Kristen. Ya. Atau Hindu atau Buddha atau apapun agamanya. Aku ajak kalian pakai otak. Gitu. Caranya gimana ya, belajar. Gue bisa ngomong, ya gue tidak begitu saja menerima ulama, kiai, ustadz, tetek mengek, gelar profesor pun. Dia punya otak, gue juga punya otak. Nah otaknya itu supaya bisa cerdas, ya belajar. Sama dengan kamu mungkin sekolah minggu, dulu masih kecil, belajar Alkitab. Siapa ngajari kamu Alkitab? Dosa itu dibangun atas pohon pengetahuan. Karena memakan buah dari pohon, bisa dia menjelaskan pohon pengetahuan itu ada nggak? Kalau itu metafora kan berarti dosanya metafora. Jadi berpikir kritis itu seperti itu, ya. Dan itu semua aku ajarkan kepada kalian semua, entah kamu Islam, entah kamu Kristen, entah itu kamu Hindu, Buddha, nggak punya agama, coba otaknya itu dipakai. Ya,
Tentunya kamu harus menghormati bapak-bapak gerejamu. Kamu harus menghormati guru-guru Alkitabmu, ya harus dihormati. Tapi dalam hal berpendapat itu bukan sesuatu yang jadi tabu terus nggih-nggih aja. Ya. Dan nanti kan di awal itu kan sudah kitab Kejadian itu sudah diselesaikan semua dosa-dosa. Ya. Adam sudah menyelesaikan hukumannya. Ular sudah menyelesaikan hukumannya. Hawa sudah menyelesaikan hukumannya. Terus apa lagi? Kekristenan itu kan dihantam oleh tiga pemikiran yang fundamental yang merusak ajaran daripada Kanjeng Nabi Isa. Pertama, Tritunggal. Nggak pernah diajarkan Kanjeng Nabi Isa. Itu buah pikiran Tertullian. Meskipun nanti seperti yang dibilang Oskis, Tertullian itu tidak mengajarkan Tritunggal seperti yang dipahami bapak-bapak gereja sekarang. Akhirnya kan masalah lagi itu. Maka katanya Tritunggal itu awalnya itu kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Lah kok baru sekarang? Katakanlah dulu begitu dari gereja Katolik, itu kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Itu kan sempat hilang, baru sekarang muncul lagi. Ada 2 pendeta aku lihat itu ya. Karena sudah apa? Sudah nggak bisa. Tritunggal itu nggak bisa dipertahankan secara numerik, kuantitatif. Nggak bisa, karena satu ya satu. Kamu mau kafir, kamu mau Islam, kamu mau Kristen, kamu mau Hindu, kamu mau Buddha. Mau tetek bengek yang namanya 1 tambah 1 tambah 1 itu ya 3. Itu nature of law, hukum alam atau sunatullah. Atau kalau orang bilang dulu kan sebelum ada IPA, ilmu pengetahuan alam itu ilmu pasti. Namanya ilmu pasti, jadi sudah nggak bisa nggak. Itu pasti. Orang 1 tambah 1 itu kan ya geblek. 1 tambah 1. Nggak bisa. Baru kemudian setelah itu nggak bisa dipertahankan, kembali lagi ke awal. Oh, itu bukan keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Repot. Itu Tertullian. Meskipun sebetulnya kalau benar sebetulnya pemahaman Tertullian tentang Tritunggal tidak begitu, kan jadi masalah tersendiri. Kemudian datang lagi Apolliniaris yang juga nggak alkitabiah. Bagaimana mengatakan 100% Allah, 100% manusia? Duinatur itu gimana ya? Otak bisa menerima itu gimana gitu loh. Yang namanya 100% itu sudah menutup. Apa aku kasih contoh ya? Sudah ada kok videonya. Ya. Kalau 100% batu ya dia batu semua, nggak ada 100% batu, 100% roti, itu nggak ada. Kalau 50%, misalkan dalam karung itu ada 50% batu, berarti 50% lagi selain batu apa ya? Mungkin roti. Tapi kalau sudah dibungkus 100% batu, berarti ya batu aja itu. Nggak ada 100% batu, 100% roti. Ini kan orang geblek ya yang percaya. Ini videonya sudah kita bikin 3 tahun lalu. Kemudian datang lagi setelah Tertullian, setelah Apolliniaris, datang lagi Paulus. Ya, dia membawa soteriologi salib. Jadi pusat keselamatan itu pada salib. Makanya kan kita bisa baca di Perjanjian Baru itu ya. Kalau dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah keimananmu dan sia-sialah pemberitaan kami. Kan jelas begitu. Dan supaya dibangkitkan, ya harus mati dulu. Supaya mati dulu harus disalib dulu. Dan itu menjadi perdebatan sampai nanti yaumul sa'ah di antara Islam dan Kristen. Yang satu bilang disalib, satu bilang kagak disalib. Ya, jadi kembalikan ke Alkitab. 3 yang aku bilang tadi kembalikan ke Alkitab. Kalau nalarmu sudah nggak mampu,
Sebetulnya nalar aja nggak perlu, Alkitab itu sudah menolak Tritunggal, Duinatur, soteriologi salib. Ya, nggak mungkin orang nggak salah kok yang salah orang lain yang dihukum dia, nggak mungkin. Nanti si Ribeiro kan sempat bilang bahwa kalian nggak paham itu dosa perbuatan bukan dosa waris. Siapa yang membagi dosa seperti itu? Kamu kan dibodoh-bodohi. Siapa yang membagi ada dosa perbuatan, dosa waris itu siapa? Karena semua dosa itu hasil perbuatan. Kalau kamu tidak berbuat, ya kamu tidak berdosa. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang melanggar hukum Allah. Maka saat itulah Allah terpisah dari manusia. Jadi jangan mau kamu dibodoh-bodohi. Ini dosa waris, dosa perbuatan. Apakah dosa waris itu bisa lahir tanpa perbuatan? Jadi perbuatan itu nanti kalau baik ya jadi pahala, itu mendekatkan kita kepada Allah. Kalau buruk itu ya menghasilkan dosa. Dosa itulah yang memisahkan kita dengan Allah. Maka kalau kita mau menyatu dengan Allah, ya minimalisasi dosa itu perlu. Gitu. Kok dosa dibagi, dosa waris, dosa perbuatan? Memangnya ada dosa tanpa perbuatan? Terus kemarin sempat nyindir dalam perspektif Islam, batu bisa menghapus dosa. Itu Ribeiro, kamu percaya ada batu bisa menghapus dosa? Ya, itu hadis siapa itu? Itu kan hadis itu ya. Kamu percaya ada batu bisa menghapus dosa itu? Kalau kamu percaya ya kamu geblek, kamu ada batu kok bisa menghapus dosa. Aduh. Kalau makanya yang benar. Teman-teman Islam ada yang percaya batu bisa menghapus dosa, batu hitam menghapus dosa. Semua kacau kalau nggak pakai otak ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya untuk teman-teman Kristenku. Aku minta waktu, aku tunda dulu. Aku mau menyelesaikan dulu tentang apakah Kristen Tauhid itu juga Islam. Karena kalau itu nanti tertunda lagi. Karena kan beragama dalam apa kemarin tajuknya itu kan belum selesai. Beragama dalam alam modern atau apa gitu ya, yang nanti ada wilayah privat, wilayah publik, itu kan masih satu seri, itu belum selesai. Belum lagi nanti kalau kajian malamnya dari mulai YHWH ke Bapa ke Allah itu juga belum selesai. Ke belakang lagi kan apa yang akan datang juga belum selesai. Jadi masih banyak ya. Semoga kalian nggak bosen aja ngajinya. Kalau bosen ya wis karepmu. Mana lap ini. Ya. Bosen aku ngaji. Ya. Ya terserah gitu ya. Oke. Aku bacakan dulu komen kemarin yang belum sempat terbacakan ya. Yang Abah Gelung sudah aku jawab ya. Sorry. Ini bukan Abah Gelung, Abah Komarudin. Maaf Abah, salah baca ya. Karena ada dua Abah di kita, ada Abah Gelung, Abah Komarudin ya, tentang Nur dan Dulumat itu ya. Ya silahkan dijawab masing-masing apakah kita sekarang ini dalam kondisi Nur atau Dulumat ya. Oke, Abah Komarudin kemarin sudah aku jawab dalam satu video tersendiri ya. Sekarang Bapak Abdul Muluk ya, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Sedang Jinjimak Gus. Salam Isra, semoga diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang berkah. Oke, terima kasih ya. Kang Wahyudi, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra. Oke, terima kasih.
Kang Rasmi Nasmat, Bismillah Makassar, hadir Tuan Guru. Maaf baru lagi komen Gus. Saya berdoa semoga yang ngaji di sini yang Islam makin mantap, yang kafir diberi hidayah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya Gus, Quran surat An-Nisa surat 59 mengenai ketaatan kepada Allah, Rasul dan pemimpin. Juga untuk setiap permasalahan dikembalikan kepada Quran dan hadis. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Mas kita, jagoan kita yang ada di Makassar, Mas Rasmi Nasmat ya. Oke, itu nanti akan kita kaji ya. Cuman kita tidak akan sampai ke ulil amrinya ya, ke Allah dan Rasulnya. Karena fokusnya di sana. Dan itu kan sebetulnya sudah ada video tersendiri. Sudah kita bahas beberapa tahun lalu. Kalau yang di dalam itu komen itu kalau sempat aku baca, kalau nggak sempat nggak aku baca ya, karena ini komentar Rasmi Nasmat dapat tanggapan 14 balasan ya, kan panjang itu. Begini, yang berupa tanya jawab itu kalau bisa aku baca, kalau enggak. Jadi yang aku baca yang di depan-depan aja ya. Karena waktunya juga enggak cukup nanti. Ini Laskar Gua Selarong. Islam iku ya kudu tauhid. Nanging sing tauhid durung mesti Islam. Laskar Gua Selarong ini pergumulan gue yang terus terang gue belum dapat jawaban. Sepertinya simpel, ya. Sepertinya simpel. Kalau Islam itu tauhid. Kalau yang tauhid belum tentu Islam. Benar ini pernyataan Gua Selarong ini benar, tapi ini jadi masalah pelik loh. Gue diskusikan nih sama teman-teman guru-guru ngaji ya. Pertanyaan kita yang memasukkan kita ke jannah atau ke surga itu Islamnya atau tauhidnya? Coba. Karena nanti ada dua ke belakang ya, yang itu merupakan seniornya dari Islam. Ada Nasrani, ada Yahudi, kan Islam di sini adik bungsu dia, bapaknya itu Abrahamic faith atau Milata Abraham. Ini itu tauhid loh. Yahudi itu tauhid loh. Perkala nanti terus Nasrani jadi Kristen, Kristen melenceng, terbagi menjadi 3, ada Oneses, ada Tritunggal, tapi masih ada tauhid, itu urusan lain. Kita berbicara format dasarnya, ini tauhid loh. Islam tauhid, artinya semua tauhid. Bapak Abrahamik, bapak tauhid, makanya dia disebut bapak orang beriman. Ya, dia bapak orang beriman. Tauhid dalam konteks sekarang sesuai abrogasi, ya, Islam itu tauhid, iya. Tauhid itu belum tentu Islam, iya. Bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa bukan Yahudi, bukan Nasrani, ya. Pertanyaannya yang masukkan ke jannah ini jangan dicampur adukkan dengan yang sudah kita bahas ya. Yang bilang masuk ke jannah itu karena rahmat Allah bukan karena usahamu, itu kan sudah kita bahas dan kita bantah gitu. Pendapat apa itu? Ya. Memangnya Allah itu kasih rahmat itu tanpa sebab. Itu sudah ada videonya ya. Jadi kita masuk ke jannah itu karena kita punya tiket, kita beragama Islam atau karena tauhidnya. Kalau Islam dan tauhid harus dipisah. Kita pisah dia, kita breakdown. Ya, yang membawa kita sampai ke jannahnya Allah itu
Karena Islamnya atau karena tauhidnya? Kalau karena Islam ini kan berarti merek ini. Ini kan kemasan merek. Nasrani ini juga merek kemasan. Ya Yahudi ini merek kemasan. Ya, berakar dari mana? Bapak Abrahamic faith. Jadi Yahudi, Nasrani, Islam itu merek. Di dalam merek itu ada substansi. Ini bungkus lah, bungkus. Ini bungkus, ini bungkus, ini bungkus. Di dalam bungkus itu, formatnya itu ada isinya. Isinya apa ya? Tauhid ini. Jadi Bapak Abraham itu kan mengenalkan Allah yang tunggal. Dilanjutkan kepada Abrahamic faith, Yahudi itu Allah yang tunggal. Nasrani juga Allah yang tunggal. Islam juga Allah yang... Itu substansinya yang tidak pernah bergeser. Kalaupun kemudian karena nakalnya manusia bergeser dia, khususnya di kekristenan menjadi 3 yang bilang tadi, itulah namanya penyimpangan. Tapi kerangka dasarnya seperti ini. Ya, Bapak Abraham, Bapak Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad, semua memperkenalkan Allah yang tunggal. Nanti beda lagi konsep namanya. Kalau di sini bernama YHWH, nanti di Islam dia menjadi Alif Lam Lam Ha. Nah, itu nanti, itu juga belum selesai kajiannya. Tapi substansinya sama. Maka ini bungkus. Islam itu bungkus. Nasrani itu bungkus. Yahudi itu bungkus. Isinya apa? Ya, la ilaha illallah. Ya, kalau lewat Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah. Gitu. Maka kalau kita breakdown di sini, Islam itu bungkusnya. Tauhid itu substansinya. Kita masuk ke jannah itu karena bungkus atau karena tauhid? Karena isinya. Hati-hati gua selarong. Ini kalau kita kupas pelik ini. Ya. Peliknya di mana? Ketika ada orang ya, dia bertauhid tapi dia tidak Islam. Ya. Anunya sudah sama, bungkusnya benar. Substansinya benar, isinya benar tauhid, tapi bungkusnya bukan Islam. Ini posisi orang ini di mana? Ini yang aku masih mengkaji lebih dalam. Aku perlu referensi banyak orang. Dia bertauhid, tapi dia bukan Islam. Kan kamu ngomong di sini, Islam itu pasti tauhid, ini sudah nggak ada masalah. Masalahnya cuman kalau kita kerucutkan, kita sebetulnya masuk janannya Allah itu karena bungkus atau karena isi. Karena Islam atau karena tauhid. Pertama. Yang kedua, kita tarik ke sini. Kalau Islam itu bertauhid, yang tauhid belum tentu Islam. Pertanyaan gue, dia bertauhid tapi dia bukan Islam. Dia bisa masuk jannah nggak? Karena di dalam Al-Quran, nah kita kan harus tunduk terhadap Al-Quran kan. Semua dosa itu Allah bisa kasih ampun, kecuali dosa syirik. Jadi setiap argumentasi gue itu mesti mengakar kepada Al-Quran. Itulah tingginya nilai tauhid itu tidak bisa untuk main-main. Sampai Allah tidak kasih ampun. Semua Allah bisa ampuni. Mau ampuni. Tapi untuk kejahatan yang satu itu, Allah tidak akan kasih ampun. Gitu loh. Nah, kalau dia baik, ya bagus. Ya, dia salah, tapi dia masih tauhid. Kalau kita lihat ayat itu, berarti kan Allah masih memandang dia. Karena ketauhidannya itu, meskipun bungkusnya salah. Makanya gue lihat komennya si Laskar gue sekarang, gue senyum-senyum aja. Karena ini pergulatan gue, pergumulan gue. Gue perlu orang yang cerdas untuk bisa mendampingi gue diskusi tentang ini. Karena apa? Kita punya ayat.
Semua dosa itu Allah ampuni kecuali syirik. Dan ini juga peringatan kepada manusia-manusia jahat. Kejahatan paling jahat itu adalah ketika kalian syirik. Tidak menyembah Allah yang tunggal, yang itu diperkenalkan oleh Bapak Abraham, oleh Bapak Moses, oleh Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus, oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak ada mereka memperkenalkan menyembah selain yang tunggal itu. Terus ini masuk Roh Kudus, masuk Yesus jadi Allah, itu ajaran dari mana itu? Itu dosa yang tak terampuni. Mungkin kata-kataku sekarang menyakitkan hatimu ya. Bukan mungkin, sangat-sangat mungkin. Karena otakmu sudah dijejeli dogma. Tapi satu saat kamu mampus nanti, kamu mati, kamu baru ingat aku. Ingat Gus Beti. Gue sudah ingatkan lu, kembali kepada Alkitab, kepada Allah yang benar. Tunggal, ehad, ahad. Tapi ingat, bukan hanya tunggal saja. Siapa dan berapa itu saling mengikat. Bukan seperti oneness. Oneness itu tunggal. Berapanya sudah masuk, siapanya ini yang jadi masalah. Kan bagaimanapun oneness tetap menganggap Yesus itu Allah. Tuh, ya diskusi sama Oskis lah ya. Nanti kalau sama Islam terlalu rentan karena memang Islam itu nggak kompromi banget sama yang namanya syirik. Ya, ini ya, gua selarong ya, gue kagak jawab, gue biarin ngambang ini memang. Silakan lu cari siapa menurut lu pantas untuk lu ajak diskusi ya, yang punya pengetahuan lah. Ya, pertama yang memasukkan kita ke jana itu bungkusnya atau isinya. Islam itu bungkus, tauhid itu isinya. Yang kedua, karena Islam pasti tauhid, tapi yang tauhid belum tentu Islam. Di mana posisi orang yang bertauhid tapi tidak Islam dia? Karena apa? Karena Allah mengatakan semua dosa itu Allah mau ampuni. Tapi kalau sudah menyangkut syirik, jangan coba-coba. Ya. Oke. Ibrahim Hajar hadir Gus. Aku repot ngomongin Ibrahim ini. Dan yang lain sih bukan Ibrahim aja. Datang pergi, datang pergi, datang pergi itu. Nggak bisa, Him. Ngaji di sini nggak bisa gitu, Him. Contoh teman-temanmu itu loh, kalau telat dia cari waktu lain untuk mengkompensasi. Jadi ngajinya itu tetap, kalau kamu datang pergi ya otakmu goblok aja. Ini sih bukan untuk Ibrahim saja, untuk semuanya yang suka datang pergi datang. Nggak bisa ngaji dengan seperti itu. Aku ini ngomong ini bukan untuk aku. Kalau aku kan ya sudah ngerti, untuk kamu itu loh. Dan kamu nanti bisa ngajarkan kepada yang lain sehingga Islam itu kiamah. Islam itu bangkit. Nggak bisa tanpa edukasi. Nah kita ini kan di sini ngaji bareng karena aku ingin menjadikan kalian itu agen-agen kiamah. Agen-agen kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan Islam. Lewat apa? Lewat edukasi. Nggak bisa kalau nggak lewat edukasi. Nah, ini kan meskipun ya seperti ini adanya karena kemampuan kita ya begini. Ya memang kita melakukan hal yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau gue harus bikin sebuah organisasi pengajian akbar terus itu terlalu berat bagi gue. Nggak mampu. Gue mampu gue begini. Studionya ya ini sih bukan studio ya karena adanya begini. Jangan nunggu sempurna baru berjuang, baru berdakwah. Nanti sampai mampus kamu nggak sempurna berarti kamu nggak dakwah. Ya. Jadi ngaji itu yang serius gitu loh. Ya. Oke, kemudian Irfan Al-Akbar baru sempat nyimak masih dari Kerinci Jambi. Nah ini contoh Irfan ini. Dia orang proyek yang kesibukannya ya tahu sendiri namanya juga orang proyek. Tapi dia selalu mencari waktu untuk menyempatkan ngaji. Gitu ya. Ya kapan ada misalkan sekarang nggak bisa nanti harus dicari waktunya gitu.
Oke. Nah ini ya, David Martin ya, konsep dosa waris bukan hanya di surat Paulus Pak. Di Mazmur 51 ayat ke-7, era Daud sudah ada. Nah, itu ada dua balasan, aku nggak bisa baca ya, karena waktunya juga nanti terbatas. Davin, tolong kamu pelajari, itu satu perikop ya. Kamu pelajari, kamu baca, ya, surat Mazmur 51 khususnya yang ayat ke-7. Apa benar itu dosa waris? Karena jangan-jangan kamu digobloki dengan istilah yang sekarang itu ngetop itu cocokologi. Gitu loh. Seperti yang kajian beberapa waktu yang lalu. Karena tiga, ada tiga, terus itu Tritunggal, Gus. Tritunggal mbahmu apa? Alkitab tuh nggak pernah ngajarin Tritunggal. Nanti ayam berkokok 3 kali dibilang Tritunggal. Jangan sampai begitu maksudku. Ya, jadi kamu sebelum besok 2 atau 3, karena kajian kita yang tentang Kristen Tauhid itu Islam atau enggak itu paling tidak 2 episode perlu supaya selesai ya. Maksudku ketika tiba waktunya nanti aku jelaskan sama kamu tentang Mazmur 517 itu kamu sudah cukup bekal. Jadi enak aku menjelaskan. Maka pesan aku coba kamu baca surat itu satu perikop. Bener enggak itu menjelaskan tentang dosa waris? Supaya kamu nggak jadi korban cocokologi gitu loh. Karena sejak dalam kandungan aku dalam dosa, terus kamu bilang itu dosa waris gitu. Coba kamu pelajari dulu ya, sehingga nanti waktunya tiba kita enak diskusinya. Oke, terima kasih Martin ya. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah tayang. Oke, sudah ya. Yang kemarin sudah aku baca semua, nggak punya utang lagi. Tapi kemarin sempat punya utang sudah nggak mungkin kebayar karena tertumbuk-tumbuk. Sekarang aku mau baca dari unggahan yang menjawab pertanyaannya Abah Gelung ya. Nanti setelah itu baru kita masuk ke sini. Jadi gue kagak punya tanggungan. Bentar ini lemot ini. Yo. Bentar ya. Dia lemot. Coba aku yang ini. Perlu didukung perangkat yang memadai. Tapi adanya ini ya sudah ya. Aku akan baca komen yang masuk dari kalian ya. Oke. Mana ini? Oh ini ya, untuk apa memperingati Maulud itu ya, yang kemarin ya, menjawab Abah Gelung. Sorry, maaf Abah Komarudin, salah terus. Mana lagi nih, lari lagi. Oke, aku sedikit cepat ya bacanya biar waktunya cukup. Rio Anwar Kusuma, Jaksel, terima kasih. Aljus 10 setelah bisa rehat dalam rutinitas mengumpulkan kertas bergambar Soekarno-Hatta. Terima kasih. Orang asing nyimak Gus, terima kasih. Pix loss ya. Apa ini panjang sekali. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus, bahas dong soal gimana baiknya tempat yang namanya Al-Aqsa itu kalau mau didesain ulang. Sejak kekuatan Islam masuk ke tempat itu dibangun jadi kompleks seperti yang sekarang sampai dengan kekuasaan Ottoman berakhir. Sedangkan Yahudi mengakui tempat itu adalah bait suci mereka yang sudah dihancurkan bangsa lain. Sementara ini kan peraturan internasionalnya hanya membolehkan orang di luar Islam untuk berkunjung saja, tidak boleh beribadah. Walau pemerintah Israel suka melanggar dengan mengawal warganya untuk beribadah di situ. Sedangkan kalau nggak salah yang dibangun kubah emas itu ada batu yang Islam dan Yahudi punya versinya masing-masing. Menurut Gus gimana titik temu penyelesaian, mohon pencerahan.
Aku males, Mas. Aku males bahas tentang konflik yang itu nggak tahu sampai kiamah, sampai saah, sampai kapanpun itu. Kalau belum hancurnya dunia ini mungkin terus akan terjadi. Tapi walaupun begitu, aku sudah pernah bahas ya tentang Israel, tentang Palestina itu aku sudah bahas. Kamu carilah ya judulnya di sana karena ada 2000 judul, aku sudah lupa. Makanya kalau ngaji di sini harus ngikuti terus. Aku bosen bahas itu. Dulu ketika aku bahas itu aku sudah ingatkan. Ini itu nanti akan berulang lagi. Kan sudah berulang sejak gue ikutin tahun 70-an itu sudah terjadi. Mundur ke belakang juga sudah terjadi. Ya gitu-gitu aja. Antara Israel dan Palestina ya begitu-begitu terus. Kan gue sudah bilang, nggak bisa itu diselesaikan secara politis. Nggak bisa, apalagi ada campur tangan Amerika. Kita pun nggak tahu Amerika yang diremut sama Israel atau Israel yang diremut dengan Amerika. Itu masalah tersendiri lagi. Di internal mereka, Palestina juga bermasalah lagi. Kenapa Ismail Haniyeh dan Mahmud Abbas itu kok nggak menjadi satu aja? Kenapa harus ada Fatah, ada lagi Hamas? Ya semua jadi satu dulu menghadapi satu yang sama gitu loh. Itu sudah ya, karena aku sudah perhatikan sejak dulu. Nanti ini itu diam selesai. Tunggu aja nanti beberapa tahun lagi, 2 tahun nanti begitu lagi. Makanya gue bilang, kalau memang jujur mau damai, kembali saja ke akar Abrahamic Faith bahwa Arab dan Israel itu berdasarkan dari satu benai yang sama, benai Ehad, yaitu Bapak Abraham, Bapak Ibrahim. Ya sudah ditempati bareng-bareng aja. Orang sama-sama anak-anak Ibrahim, itu kan rebutan warisan itu. Kita seolah-olah memandangnya itu konflik agama. Kalau gue bilang bukan. Bukan konflik agama itu, konflik tanah warisan. Masing-masing mengklaim itu warisan dia dari bapaknya dulu. Gitu loh. Makanya kalau lu suruh bahas itu gue jenuh. Karena itu begitu aja nanti. Coba kita perhatikan. Dari sejak zaman Anwar Sadat, Menahin Begin, Mosedayan, siapa lagi itu? Mosedayan itu matanya nggak tahu buta atau apa, pakai gini dia. Itu Perdana Menteri Israel itu. Dan melihat Israel, Yahudi harus dua perspektif. Yahudi yang politis sama yang Yahudi teologis beda lagi. Kan gue sudah cerita di waktu perang orang Arab sama orang Israel ngopi bareng. Ditanyain tuh, kenapa? Kan sedang perang. Nah, itu urusan mereka itu, perang sana. Kami damai-damai aja. Jadi jangan terbakar oleh informasi yang kita tidak tahu. Taunya hanya sebatas info yang itu ada di dunia virtual. Tidak semua orang Israel setuju dengan tindakan Israel. Yang nggak setuju biasanya Israel yang teologis, yang politis itu kan sejak tahun 1948. Jadi kalau aku suruh bahas itu, aku jenuh. Tapi aku juga sudah pernah bahas. Apa judulnya aku ya lupa. Aku 2 atau 3 video sudah pernah bahas itu. Gitu. Kalau aku sih ya kembalikan saja ke teologisnya, akar teologisnya. Karena akar politis sampai sekarang juga nggak menunjukkan hasil gitu. Gitu Mas ya, yang aku sampaikan. Itu lagunya itu terus diputer itu. Kalau nanti inilah lihat ya, nanti ini mesti damai. Ya, ada gencatan senjata damai. Nanti tinggal nunggu setahun 2 tahun gitu lagi. Terus gitu. Sejak zaman nggak tahu kamu anak kelahiran tahun berapa. Sejak kamu belum lahir sudah begitu. Ya. Mending seperti Korea Utara, Korea Selatan. Damai mereka. Jadi ya Korea Utara dan Korea Selatan itu sebetulnya statusnya sekarang itu status quo loh. Mereka sedang perang. Itu statusnya gencatan senjata itu.
tahun berapa? Tahun lupa gue tahunnya. Itu gencatan senjata, tapi mungkin sudah sama-sama sadar, sama-sama bosan perang, akhirnya sudahlah, lu gue, lu komunis, gue demokrasi, jadilah utara dan selatan. Sebetulnya statusnya itu masih status quo, itu masih gencatan senjata. Nah, kenapa kok nggak niru itu aja, wis? Lah kalau di sana nggak tahu, berlarut-larut begitu terus. Dan itu berulang terus. Gue pernah lihat kajian dari teman-teman Kristen juga, menurut gue bagus kajiannya. Ya menjelaskan tentang itu. Jadi kalau ada sekarang Kristen terus sok-sokan ngeblok Israel, itu Kristen goblok gitu. Orang itu bukan perang agama kok. Juga apa lu kira orang-orang Yahudi itu pro terhadap Kristen? Orang sama Yesus saja disalib kok. Kemarin ada komentar bikin sampah, gue langsung, ini komentar sampah ini. Dia dukung Israel. Dikira ini Israel welcome sama Kristen. Jadi nggak perlu begitu. Kalau mau membangun opini yang mendamaikan gitu. Kalau menurut gue supaya damai, setelah politis tidak dapat mendamaikan, kembali ke teologisnya. Bahwa mereka itu harus sadar mereka dari bapak yang sama. Nah kalau misalkan sekarang Pak Abraham masih hidup, lihat anaknya baku bantai seperti itu kan ya sedih Pak Abraham. Gitu. Ya. Oke. Ditakut-taku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gus Putri, nyimak Gus salam Isra sedaya mugi rahayu rahayu. Oke, matur nuwun untuk ditakut-taku. Waalaikumsalam salam Isra juga untuk yang di sana. Kepo Mania nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Belatung Blora Jawa Tengah. Oke, mantap Kang Mas Burhanuddin Abraham. Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum dari Sedang, izin nyimak Gus salam Isra, semoga selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Terima kasih Bapak atas kebaikan doanya, doa yang sama juga untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang. Kemudian ada Kang Rupanop yang punya Depok. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Depok izin hadir menyimak kajian yang penuh pengetahuan dalam beragama Islam secara rasional. Oke, matur nuwun. Salam Isra juga untukmu. Kemudian soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita bisa membangun Madinah dan menjadi umat penentu minimal di daerah kita masing-masing. Nah ini yang seperti ini seharusnya. Ya. Kalaupun kita tidak bisa mewujudkan global, minimal kita mewujudkannya dalam daerah kita masing-masing. Daerah nggak bisa, dalam keluarga kita masing-masing. Gitu loh. Ya, jangan tertidur. Ya. Semangat agar kita bisa kiamah, bisa bangkit sehingga hidup dalam suasana nur bukan dulumat. Benar yang disampaikan Gispati ini. Seperti gue kan sudah bilang perubahan ini lewat edukasi, lewat studi, lewat pendidikan. Tapi kan gue nggak mampu melakukan edukasi secara, gue bukan kelas yang kalau gue datang terus umat ustadz sejuta umat gitu, terus seperti yang di TV, di YouTube itu diundang sana undang sini. Gue kan bukan level itu. Level gue ya kelas-kelas beginian lah. Tapi gue lakukan. Yang penting gue sudah melakukan sekecil apapun sesuai dengan kapasitas gue dan otoritas gue. Gue bukan level-level yang menjadi idola publik. Diundang sana undang sini bukan. Ya mampu gue level kecil gini ya level kecil ini. Gitu loh. Jadi wujudkan dalam kapasitasmu. Maka kalau pakai bahasanya Gispati ya minimal di daerah kita masing-masing. Gitu. Nah, nanti kok daerah kita juga nggak bisa, ke keluarga kita masing-masing. Begitu loh. Ya. Oh iya. Aku sempat baca Oskis ya. Tapi sama Oskis di delete. Gini Oskis, aku senang ya, kamu santun ya. Tanya-tanya aja nggak ada masalah ya. Tanya-tanya aja nggak ada masalah ya.
nggak ada masalah. Selama pertanyaannya itu dalam kemasan yang seperti aku sudah sampaikan, ya yang baik lah gitu ya. Toh kita tujuannya untuk supaya menjadi baik, nggak usah saling begini begitu, nggak usah. Ya, nyerang pribadi apalagi. Kita kan benar salah bukan menang kalah. Untuk apa juga menang? Kita nggak, kerangka berpikirnya sudah nggak ke sana. Jadi kalau kamu tanya, selama ini pertanyaan-pertanyaanmu itu aku acungi jempol ya. Artinya memenuhi estetika gitu ya. Ya, jadi aku suka. Jadi jangan dihapus. Kemarin sepertinya kamu tanya tentang Maulid. Kan seperti gini kan. Aku kan memberi kesan ke Abah Komarudin itu. Apa artinya Maulud? Kalau seperti yang sekarang ini. Kan itu judulnya kan Maulud untuk apa gitu kan? Itu bahasanya retorik. Artinya apa? Kalau kamu Maulud, ya konsekuensi logisnya itu kamu lakukan, gitu loh. Seperti di sini habis Maulud, ternyata besoknya kita sholat Jumat. Oh hari ini Jumat ya? Saya nggak tahu. Sebentar. Ini hari apa kah? Sebentar. Aduh, gue mumpung. Aduh, ini nggak bisa cepet ini ya. Gak itu? Ini hari apa? Ini hari Jumat ya. Tuh, mana handphonemu? Mana handphone? Ini hari apa? Hari Jumat apa? Ya, penuhi ya masjid di sekitarmu untuk sholat Jumat berjamaah. Dan jangan lupa sholat Jumat dan sholat duhur dilakukan. Jumat apa? Jumat Pahing ya. Jadi hitungan Jawa itu ada pasaran namanya Pahing. Sekarang Jumat Pahing ya. Hampir terlupakan tadi. Ini hari Jumat. Kerjakan sholat Jumat. Kerjakan sholat duhur. Ya. Oke, aku kembali ke sini. Malamnya itu memperingati Maulud. Besok pagi sholat subuh. Tetap aja yang sholat subuh cuman sebelah tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak ngefek. Lah itu apa artinya Maulud? Kalau Maulud itu kan kita membaca sejarah Kanjeng Nabi untuk kita napak tilasi. Lah ini ada Maulud, nggak ada Maulud, jamaahnya dilanggar tetap aja. Ini aja sudah bagus, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang 2. 1 imam, 1 makmum, selesai sudah. Dalam ukuran sholat aja sampai begitu. Bagaimana mau membangun Madinah? Itu yang gue maksud kemarin. Apa tajuknya itu? Apa perlunya Maulud itu? Kalau begitu untuk apa? Hanya sebatas seremonial saja. Ya, aku juga menjawab langsung ke Oskis ya. Pertanyaan Oskis kan tentang hukum Maulud. Gini guys ya. Maulud itu perspektifnya bukan ibadah. Itu budaya. Kan sudah aku jelaskan sebetulnya ini telat, sudah out of date ya, harusnya kemarin. Maulud itu perspektifnya budaya, bukan ibadah. Jadi nggak bisa dihukumi pakai, oh ini bid'ah. Bid'ah itu kalau dalam konteks ibadah. Jadi kalau ada orang bilang Maulud bid'ah sama kamu, Kis ya, meskipun kamu Kristen ya, kamu bilang otakmu goblok gitu. Yang bilang sama Gus Beti gitu. Jadi kamu harus berani seperti Sahel. Sahel bilang kan begitu. Pak Ahmadi bohong. Siapa yang bilang? Om saya. Siapa? Om Koco. Masa Allah kok Tritunggal seperti rokok? Kamu harus berani gitu. Ya. Jadi kalau ada nanti ngomong ke kamu meskipun kamu Kristen enggak apa-apa. Bilang aja, "You goblok." Kenapa? Masa dibilang Maulid itu bid'ah gitu. Bid'ah itu konteksnya ketika kita mengkaji ibadah. Lah Maulid itu budaya bukan ibadah. Makanya yang namanya budaya, yang mau ya sudah silahkan.
Yang enggak ya sudah, enggak apa-apa juga gitu loh. Ya. Cuman yang jadi masalah kan kemarin tajuknya kan seperti itu kan bahasanya retorik. Apa artinya maulid kalau dia hanya sebatas maulud, maksud gue salah omong lagi gue. Sebatas seremonial, tidak ngefek dalam kehidupan sehari-hari. Lah malamnya maulud, besok subuhnya tetap aja dalam masjid yang jamaah 5 orang. Ya. Oke, terima kasih untuk Oskis, terima kasih juga untuk Giswati ya. Sopo iki? Airi Buho, aduh sulit namanya, Airi Buhori atau siapa? Raja Palo hadir Gus, semoga sehat selalu dan sejahtera. Oke, terima kasih, nama baru ya. Baik-baik ngaji di sini ya dan belajar dulu bersama seniornya, baca keadaan ya. Oke, terima kasih untuk Eri Buhori ya atau apa ini ya. Nggak tahu ada di mana sehingga ya, terima kasih dan semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Kemudian Kang Cipto Purbaling, kita umat Islam saat ini ditentukan, bukan menentukan. Nah, iya, karena tafsir Al-Qur'annya saja sudah ditafsirkan atas terjemahan yang salah. Umat wasaton itu umat yang menentukan, bukan umat pertengahan. Gue kan sering tanya, lu sudah ngaji kemana aja? Lu pernah diajarin seperti gue ngajarin begini? Itulah perlunya gue suruh lu jangan ngaji di sini. Supaya lu dapat melakukan komparasi. Mana kajian yang hohohihe, mana kajian yang full akademis. Mana yang hanya cerita, mana yang bersandarkan terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu loh. Ya. Bener katanya Kang Mas Cipto Purbaling ini. Kita ini ditentukan. Dalam bentuk ekonomi aja. Ya, dolar itu menjadi acuan mata uang dunia. Berarti kan yang menentukan Amerika. Belum nanti, oh ini imbasnya ke politik. Belum nanti ke OPEC. Organisasi Petroleum Exporting Country. Siapa yang menentukan harga minyak per barel? Di sana kan permainan-permainan politik banyak itu. Itu dalam hal ekonomi aja, belum hal-hal yang lain. Maulud Nabi bolak-balik diperingati hanya kegiatan tahunan semata. Itu menurutku. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Mas Cipto Purbaling, matur nuwun adalah sempat hatinya. Ada 3 merah hatinya ya. Dan apa yang disampaikan oleh Kang Mas Cipto Purbaling tepat sekali. Tepat ya. Jadi kegiatan Maulud Nabi itu bolak-balik begitu dari tahun ke tahun ya, sebatas seremonial saja, nggak ngepek untuk membangkitkan gairah keislaman kita supaya kiamah bisa bikin Madinah. Gitu. Makanya diingatkan sama Giswati, bikinlah Madinah semampumu, minimal lingkungan kita sendiri. Kalau masih belum juga bisa keluarga kita sendiri. Gitu. Oke, terima kasih untuk Kang Cipto Purbaling. Kemudian Wonosobo itu dingin ya. Jonolono, hadir Gus Peti, salam Isra juga untukmu. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Abah kita, ini kemarin yang merequest. Abah Komarudin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir. Semoga Gus beserta keluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin. Salam doa yang sama juga untuk Bapak. Gus, terima kasih atas penjelasannya tentang nur itu. Sehingga Abah menjadi paham. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Abah. Untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Bandung. Ya, kita harus menjadikan Abah ini panutan kita. Semangat belajarnya tinggi. Setelah ngaji di sini, beliaunya baru ngerti apa itu nur. Yang kemarin-kemarin, itu otakmu pakai. Ya, nggak bisa. Kalau kajiannya hohohihe saja ya begitu-begitu aja. Al-Quran itu canggih, dia perlu dijelaskan secara canggih sehingga tidak menjadi pemahaman yang keliru.
Kalau keliru dipahami ya jadinya dongeng. Kemarin ada anak-anak dilanggar gitu ya, termasuk takmirnya juga. Ngomong tentang jin. Ngomong surat Al-Jin. Ngomong tentang Sulaiman punya pasukan jin. Berkembang jadi dongeng. Karena nggak paham apa itu jin. Ya. Oke, terima kasih Abah ya. Alhamdulillah ya, sekian tahun Abah dalam pencarian akhirnya berlabuh di sini dan dia menemukan penjelasan tentang bagaimana itu nur, bagaimana itu dulumat. Jadi kita, Kanjeng Nabi ini sudah wafat. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya mengambil alih tugas itu, mewujudkan Madinah Al-Munawwarah. Gitu. Ya Mbak ya. Oke. Sekarang Kang Wahyu Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian di sore hari ba'da asar Gus sambil ngipok dan salam. Oke, matur nuwun untuk Kang Wahyudi ya. Waalaikumsalam ya. Ya ini dia bisanya ba'da asar ya. Dia ngaji ba'da asar gitu loh. Kamu harus bisa membagi waktu sempatnya kapan. Jangan datang pergi. Kemudian Roman Jugen ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Salam ABC Gus dari Jakarta. Oke, akur. Jadi kalau salam ABC jawabnya akur gitu ya. Mantap Gus, kajian seperti ini yang membongkar waham-waham kajian. Hohohihe. Lanjutkan Gus, ditunggu kajian tentang tafsir Al-Kahfi dan hadis tentang Zulkarnain adalah khairon karnin wa karnin min ba'di. Matur suwun. Terima kasih sama-sama. Oke, ya nantilah kita lihat ya, karena banyak yang belum aku selesaikan ya, nanti kita lihat. Terima kasih untuk Kang Ramon Jugen ya. Matur suwun kembali untukmu. Kang Juanto 5 merah hatinya, terima kasih. Kang Sahran Gipari nyimak setelah 2 jam tayang. Monggo silakan atur nuhun Kang. Sore kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuhan Guru. Bapak kita Ikhwan Tamim. Salam Isra Gus. Saya nggak komen dulu tapi tetap nyimak. Mantap. Mungkin lagi sibuk dengan cucu ya. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar, untuk apa memperingati Maulud? Wah, itu ya. Ya untuk mengenang perjuangan Rasulullah, kemudian mengkristalkan ajaran beliau di dalam sanubari untuk selanjutnya menggunakan energi kristal tersebut melanjutkan perjuangan beliau di kehidupan sehari-hari. Nah, ini mantap ini ya. Dalam rangka menuju kiamah di Madinatul Munawwarah. Suatu tempat di mana hukum-hukum Allah tegak berdiri dan din Islam benar-benar menjadi puncak peradaban manusia di muka bumi ini. Allahu Akbar. Menyimak dari Kerinci Jambi. Ini sudah diuraikan sama Irfan. Untuk apa kita memperingati Maulud? Nah kalau memperingati Maulud hanya seremonial saja ya begitu-begitu saja. Mana bisa membangun Madinah Al-Munawwarah? Ya. Oke, terima kasih uraian yang bagus dari Irfan Al-Akbar ya. Sudah ya, selesai ya. Gue nggak punya utang, sudah gue baca semua, sekarang gue ke sini. Ya. Sudah 1 jam. Sudah 1 jam, tajuk kita adalah seri yang keberapa ini? Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Seri yang ke-6. Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Kita masuk seri yang ke-7 ya. Apakah gede semua harusnya ya. Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Seri ke-7 ya. Ini sudah habis tapi mau dibuang sayang. Kita kemarin kan sudah sebut ya, ketika Kanjeng Nabi menjelaskan Islam itu dibangun oleh 5 kekuatan
1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita akan berbicara yang dua ini aja. Ya. Syahadah dan sholat. Ini aja ya. Kalau ini kalian ngertilah ini ya. Oke, kita masih berkutat di sini. Syahadah. Kristen Tauhid itu dari 5 ini ketemunya cuma di sini doang. Di sini pun ketemunya separuh. Sudah 1, separuh lagi. Ini ada Nabi, kenabian. Ini ada Allah. Alif lam lam ha. Ketemunya di mana? Di sini. Di sini nggak ketemu. Gue ulangi lagi. Ya. Islam dengan Kristen Tauhid ya. Itu ketemunya hanya di yang ke-1 ini, dari bangunan-bangunan yang itu membangun sendi-sendi Islam itu. Di syahadah ini. Dari yang 1 itu pun, karena yang 1 itu namanya syahadatain, 2 syahadat, 2 kesaksian yang sudah aku jelaskan kemarin. Cuman kalian tahu nggak yang disaksikan apanya dan bagaimana cara menyaksikan? Sehingga ketika kamu ditanya sama teman-temanmu, Islam itu bersaksi palsu apa enggak? Tentu jawabmu enggak. Kalau enggak, kamu bisa menjelaskan enggak? Kapan kamu ketemu Allah? Kapan kamu ketemu Nabi? Makanya itu ya. Ya. Yang disaksikan apanya dan bagaimana cara menyaksikannya. Di sini ketemu kita hanya di Allah saja. Di sini nggak ketemu. Masalah timbul, bisa nggak Allah dan Nabi itu dipisah? Allahnya diterima, Nabinya ditolak. Bisa nggak? Supaya clear. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kita buka ya. Ini sepertinya 1 ayat aja ya. Ayat berikutnya besok ya. Itu ada 3 ayat yang harus aku jelaskan. Kamu buka surat 4, surat An-Nisa. Ya, kamu buka surat 4. Dan kamu bisa cari nanti informasi-informasi lain ya. Yang senapas dengan ayat ini. Surat 4:59. Surat 4:59. Nih, An-Nisa 59 ya. Aba Komarudin ya. Gue kalau jelasin itu kadang-kadang nggak bisa lepas. Karena ada yang harus aku perhitungkan. Takutnya nanti penjelasan yang aku berikan disalahpahami, bisa jadi masalah nanti. Kalau aku sendiri sih itu nggak ada masalah. Misalkan aku nggak punya anak, nggak punya istri, itu nggak ada masalah. Tapi kan aku punya anak, punya istri. Ya. Atau aku punya anak, punya istri, tapi aku punya bisnis lah ya. Seandainya ketika aku ada apa-apa itu mereka aman gitu. Itu fightingnya habis-habisan ya. Tapi kalau dalam kondisi aku seperti ini kan enggak bisa begitu. Ya. Makanya aku kalau menjelaskan itu kadang-kadang ada yang harus aku tahan. Takutnya disalahpahami. Bukan salah, disalahpahami. Lihat ini. Ya. Setelah itu kamu keluar sebentar. Ya. Quran surat 4:59 ya. Lihat ini perikopnya, ini perikop. Ini untuk Abah Gelung tapi juga untuk yang lain. Dasar-dasar pemerintahan. Karena Islam itu sistem.
Dia akan menyangkut semuanya. Dan sistem itu bisa jalan kalau masing-masing bagian itu berjalan. Seperti kita kemarin menjelaskan tentang sistem zakat apa-apa kemarin, ya, termasuk sodako, ya. Semua itu terpusat. Jadi dari rakyat dikelola oleh pemerintah, digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, kalau sudah bertemu dengan kata-kata pemerintah ini yang kadang-kadang gue malas nanti disalahpahami, makanya nggak tuntas juga kadang-kadang penjelasannya, gitu loh. Ya, yang ini aja aku nggak tahu kalian ngerti nggak yang aku maksud. Kalau kalian cerdas ya ngerti lah apa yang aku maksud. Tapi kalau nggak cerdas ya bingung itu seperti ngomong apa, gitu. Ya, jadi nanti ujung-ujungnya ke sana. Madinah Al-Munawwaroh itu ke sana. Gitu loh. Nah, sekarang itu hidup dalam nur atau dalam dulumat pikiran dewe. Ya. Oke. Kan nanti kalau kita tarik dalam politik modern ada yang status quo. Dia dalam zona kenyamanan dengan kondisi seperti ini. Nah, dia enaknya begini aja, tidak perlu ada reformasi. Sedangkan kita kan inginnya reformasi untuk menjadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Tapi reformasi kita kan mandek. Bahkan jungkir balik. Apakah perlu reformasi jilid 2? Nah, itu kan perlu diskusi kebangsaan. Ya, dengan sistem pemerintahan yang seperti sekarang ini. Semua itu dirusak lewat mana dulu? Lewat undang-undang. Makanya dulu sebetulnya Pak Amin Rais itu sudah diingatkan sama almarhum Pak Hasyim Muzadi. Waktu beliaunya masih MPR, hati-hati mengamandemen itu. Bapak-bapak bangsa kita itu bukan orang goblok, bikin undang-undang itu sudah dipikirkan mateng-mateng. Jangan kemaruk sekarang di amandemen. Nggak perlu di amandemen. Memangnya pendiri bangsa kita, bapak-bapak kita dahulu itu orang goblok apa? Kemaruk di amandemen ya akhirnya sekarang ini. Nah, kalau undang-undangnya mengizinkan, berarti kan bisa dilakukan. Jeru ini, Pak. Jeru. Tanya sama Irfan apa artinya kok Gus Putih bilang jeru ini. Nah, sekarang lihat di 459, ya. Nanti coba kamu cari di ayat-ayat lain ya. Ini nanti korelasinya kamu catat aja ya. 459 itu nanti korelasinya ada di 8, 20, 9, 63, 71, 80 ya. Kamu pelajari itu ya. Aku ulangi ya. Surat 8 nomor ayatnya 20, surat 9 nomor ayatnya 63, 71, 80. Nah, itu kamu baca-baca untuk mendukung pemahamanmu tentang surat 459 ini. Ya, besok kita akan lanjutkan 2 ayat lain. Kalau hari ini nggak cukup. Ini sudah 1 jam 13 menit. Ya. Gini. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Ya. Nanti kamu cari videonya itu ada ya. Dan ulil amri di antara kamu, pemimpin kita. Ini nanti jadi perdebatan ketika masuk ke ulil amri ini. Ulil amri yang seperti apa yang harus ditaati? Ini perdebatannya tinggi ini. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Allahnya gimana maksudnya? Kembalikan kepada Quran. Rasulnya sudah wafat, gimana caranya? Kembalikan kepada hadis, gitu loh. Makanya kan gue tantang itu.
Bajingan-bajingan yang ngomong Islam bersaksi palsu gue tantang. Lu mau gue nyaksikan sekarang, detik ini juga bisa. Jadi syahadat ini bukan saksi palsu, bos. Cuma kan orang Islam yang bisa ngomong seperti gue kan terhitung dengan jari. Nggak semuanya bisa. Karena dogma aja yang dipakai. Coba dikaji. Kamu bersahadat, bersaksi, yang kamu saksikan siapa? Dan kamu ketemu di mana? Bagaimana cara menyaksikannya? Jadi kalau kamu ditanya sama teman-teman yang lain, kamu bisa jawab. Gitu loh. Soalnya kalau kamu goblok, lolo ya nggak ngerti. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad, utusan Allah. Kapan kamu ketemu Allah? Kapan kamu ketemu Nabi? Ya. Nah, ini saudaraku semuanya, nggak aku lanjutkan ke ulil amri, itu nanti perdebatannya panjang ya. Dan juga bukan menjadi stressing point kita. Yang menjadi stressing point kita adalah bisa nggak Allah dan Nabi itu dipisahkan gitu loh ya. Karena jelas, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Berarti nggak bisa dipisahkan. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Ngerti kamu? Berarti nggak bisa dipisahkan antara Allah dan Rasul ini nggak terpisah. Harus memberikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa terpisah. Diterima Allah, ditolak Rasulnya. Atau diterima Rasul, ditolak. Nggak bisa. Kerangka berpikir bajingan-bajingan Arab itu, yang Arab-Arab pagan ketika Kanjeng Nabi mulai mendakwahkan, mereka bukan tidak kenal ini, sudah kenal. Mereka ingin memisahkan antara Allah dengan Kanjeng Nabi. Mereka mau ini tapi tidak mau menerima Muhammad bin Abdullah sebagai Muhammad Rasulullah. Itulah perlunya aku jelaskan kepada kalian. Cuman kalau kalian otaknya goblok, ya nggak ngerti. Harus lihat, kita berbicara dalam konsep Maulud kemarin. Yang kita mau peringati itu Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullahnya. Kalau konteks ini aja kalian nggak ngerti, bagaimana akan membangun Madinah Al-Munawwarah? Arab-Arab bajingan itu nggak ada masalah dengan Muhammad bin Abdullah. Jadi jangan dianggap sepele. Yang dipermasalahkan mereka adalah Muhammad Rasulullah. Makanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad, kan itu sudah ada perjanjian itu. Mau masuk Mekah, kan ada negosiasi itu. Sebelum masuk, bajingan-bajingan itu nggak mau mengakui Muhammad Rasulullah. Terus di perjanjiannya itu, ini apa, sahabat Ali itu ya, wis coret aja wis. Sampai begitu ngalahnya Kanjeng Nabi. Coba. Kalau mereka keberatan Muhammad Rasulullah, ya sudah coret aja. Mana-mana coret. Apa enggak? Jadi kerasulan Nabi itu perlu. Jangan dianggap sepele. Itulah perlunya, makanya kalau aku ngasih kajian jelas no. Mesti ada sesuatu yang penting. Kenapa ya? Gus Beti kok men-stressing point kan ini ya? Kan sejak dulu aku stressing point kan. Kita ini mau memperingati Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Kalau aku sering stressing point itu berarti penting. Dan aku bisa tunjukkan ketika mau masuk Mekah, kan itu tidak boleh itu. Terus terjadi transaksi, mereka tidak mau Muhammad Rasulullah. Ya sudah coret aja Muhammad bin Abdullah lah. Yang penting kita bisa masuk. Bisa melaksanakan apa? Haji atau apa itu. Disuruh Ali, wis coretan li. Gampangane kan ngene. Wis coretan ae wis coretan wis yang penting sama. Nah, gitu loh. Sampai mengalah begitu Kanjeng Nabi. Jadi artinya Kanjeng Nabi menjadi nabi itu bukan maunya Nabi.
Beliau itu dipilih oleh Allah untuk menjadi salah satu nabinya dari sekian banyak nabi-nabi itu, dari sekian banyak rasul-rasul itu. Jadi kalau mereka sudah nggak mau mengakui sebagai rasul, ya wis lah coretan coret. Orang pataian aku. Nah, kira-kira gitu kalau bahasa kita. Seperti Pak Harto aku, orang pataian nggak jadi presiden, gitu loh. Ya. Apa yang bisa kita ambil? Tidak bisa dipisahkan antara Allah dan Rasulnya, Allah dan Nabinya. Yang kurang berapa menit ya? Ini mau berangkat ya. Aku stressing point dulu, ya. Teman kita Oskis, Kristen Tauhid itu dia hanya ketemu dengan kita itu di sini. Di sini nggak ketemu. Kalaupun dia ngakui Nabi, Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi, sebatas pengakuan. Tapi syariatnya nggak mau dia. Ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Bisa nggak dibilang Islam? Otakmu pasang. Gitu loh. Sedangkan di sini saja hanya separuh. Dari yang satu itu separuh. Hanya di sini ketemu, di sini nggak ketemu. Sementara Al-Quran mengatakan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini nggak bisa dipisahkan. Besok insya Allah kita kaji dua ayat berikutnya. Sekarang sudah habis waktunya ya, dan mohon dipersori. Kita lewati 1 jam 21 menit. Kamu bisa bayangkan. Padahal supaya dapat iklan banyak, supaya dapat kontribusi banyak, itu kajiannya itu yang ideal itu 15 menit. Dan ini kita 1 jam 21 menit kamu tinggal bagi. Kalau aku mau bagi itu tadi berapa seri itu? 15 menitan. Artinya supaya otakmu ngerti, di sini juga aku sudah berjuang mempertaruhkan pilihanku bahwa aku lebih mengutamakan dakwah dari yang lain. Lah kalau memang sekedar mau cari iklan ya bikin yang hohihe 15 menitan saja. Gitu. Artinya setiap pilihan itu ada risiko yang harus ditanggung. Gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu, insya Allah besok kita lanjutkan seri ke-7 tuh ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keimananmu, keindahan dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetaplah saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Berikutnya, terima kasih ya. Salam Isra, Islam rasional. Ingat, ini hari Jumat. Laksanakan dua-duanya. Karena apa? Sama-sama diperintahkan. Sholat duhur diperintahkan, sholat Jumat diperintahkan. Kamu jangan goblok, sudah tak kasih tahu, kamu nggak bisa bantah aku, kamu masih mau cari referensi. Jangan, ini dulu kamu kerjakan sama cari referensi. Nanti kalau misalkan ada referensi yang bisa membantah pendapatku, baru kamu kembali. Seperti apa yang kamu lakukan awal. Orang referensi yang sudah ada kamu nggak bisa bantah, kok kamu nggak mau jalankan, masih cari referensi-referensi lain. Sampai modar gue orang ketemu. Nggak ada ceritanya sholat duhur itu bisa saling menggantikan dengan sholat Jumat. Nggak ada. Maka kalau kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, kerjakan dua-duanya, karena dua-duanya sama-sama diperintahkan. Jangan bilang kamu sholat 5, duhurmu nggak kamu kerjakan. Oke, sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.